Oke, baik. Menghilangkan keraguan di dalam doa. Ini topik yang saya akan bawakan pada pagi hari ini, dan kita mungkin sudah sangat sering ya saudara sekalian, baik lewat khotbah hari Minggu maupun juga di renungan-renungan pagi ini kita berbicara tentang doa. Tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa di dalam doa kita seringkali masih ada keraguan-keraguan saudara sekalian. Saya akan memulai dengan begini. Saudara sekalian, selama 3,5 tahun, 12 murid Yesus mengikuti Yesus selalu. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus menyembuhkan, Yesus membuat mujizat dan bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi tidak pernah mereka minta diajar untuk baik untuk berkhotbah, baik untuk menyembuhkan orang atau membangkitkan orang mati, membuat mujizat. Tetapi apa yang mereka minta adalah mereka ingin diajar untuk berdoa. Mengapa saudara sekalian? Karena doa itu adalah rahasia, adalah kunci dari semua yang Yesus lakukan. Saudaraku, tapi satu kenyataan adalah bahwa kebanyakan kita ragu-ragu ketika kita berdoa. Kita ragu-ragu apakah yang kita doakan itu bisa sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Kita ragu-ragu apakah doa kita akan dijawab. Kita ragu-ragu tentang berapa lama aku harus berdoa tentang pokok doa ini. Seringkali kita bingung dan kita ragu-ragu. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menghilangkan keraguan-keraguan di dalam doa? Itu yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama dan kedua, di situ dikatakan, murid-murid mengatakan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dan apa jawab Yesus? Yesus berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu. Saudaraku, saya ingin tekankan pagi hari ini, doa bukanlah sekedar kata-kata saja. Doa ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu hubungan, keintiman, kepercayaan, hubungan kasih antara Bapa dan anaknya. Oleh sebab itu, di dalam doa harus ada keyakinan penuh, keyakinan yang didasari oleh hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan. Saudara sekalian, untuk berdoa dengan penuh keyakinan, Yesus mengajarkan kita untuk kita harus menyebut nama, dan nama yang dipilih Tuhan untuk dirinya sendiri adalah Bapa. Dan Yesus, saudara sekalian, bahkan mengatakan, menyebut Bapa itu sebagai Abba, Daddy, Papi, saudara sekalian. Ya, sebutan-sebutan yang menunjukkan keintiman ya dengan Bapanya. Tapi mungkin saja sebutan-sebutan Bapa ini, saudara sekalian, mengganggu sebagian orang. Ya, orang begitu mendengar nama Bapa dan muncul di dalam benaknya sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, saudara sekalian, mengganggu karena mungkin bapaknya yang di dunia ini sering memukul dia, mungkin bapaknya yang di dunia ini kejam terhadap dia, mungkin bapaknya yang di dunia ini mengabaikan dia, membuang dia, atau segala macam. Oleh sebab itu, begitu ada sebutan bapak, dia akan kurang suka, saudara sekalian, ya, tidak nyaman dengan sebutan ini. Tapi hari ini saya ingin katakan bahwa Bapa Surgawi itu tidak sama, berbeda dengan Bapa duniawi ini. Kita bapak-bapak di dunia ini adalah bapak-bapak yang cacat, ya, yang
yang seringkali tidak bisa mengendalikan diri kita, yang seringkali mungkin bahkan tidak menyayangi. Tetapi Bapa surgawi itu sempurna. Ya, itu yang harus kita pegang, saudara sekalian, ya, bahwa Bapa surgawi itu sempurna. Dia itu adalah Bapa yang mengasihi. Dia itu adalah Bapa yang mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Bukan hanya mampu, dia adalah Bapa yang berkomitmen, ya, dan bahkan dia adalah Bapa yang konsisten. Saudara sekalian, itulah Bapa surgawi yang kita sembah ini, ya. Saudara sekalian, dan Yesus banyak mengajarkan tentang doa. Dan salah satu yang diajarkan tentang doa adalah tentang hubungan orang tua dan anak. Seperti itu, saudara-saudara, seperti hubungan orang tua dan anak. Dan salah satu tugas tentu dari orang tua adalah membangun kehidupan anak-anak kita untuk mereka mempunyai keyakinan, untuk mereka mempunyai kepercayaan diri, confidence. Itu adalah tugas dari orang tua terhadap anaknya. Ya, anak kita tidak dibiarkan sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak punya kepercayaan diri, tetapi kita bangun supaya mereka mempunyai kepercayaan diri. Dan di dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus memberikan 4 alasan mengapa kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Tidak ada ragu-ragu, ya. Saya akan coba baca. Ada 4 alasan setiap kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Ya, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-7 sampai ke-12 demikian bunyinya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama, untuk kita bisa memiliki doa dengan penuh keyakinan adalah karena kita yakin, ya, Tuhan itu berjanji akan memberi jika kita meminta. Kita tidak ragu-ragu lagi, kita bisa membuang keraguan-raguan kita karena Tuhan berjanji akan memberi jika kita meminta. Itulah yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 tadi, ayat yang ke-7 dan ke-8 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Apa bedanya sih? Ada minta, ada cari, ada ketok, saudara sekalian. Saya catat di sini. Bedanya itu kalau menurut saya, ya, nanti mungkin ada tafsiran-tafsiran lain. Bedanya cuma menunjukkan kedekatan. Kedekatan antara kita dengan Bapa kita, ya. Bedanya cuma jarak, saudara sekalian. Itulah yang membedakan. Kalau saya dekat dengan Papa saya, maka tentu tinggal minta saja, ya. Kalau kita dekat dengan atau kita jauh dari Papa kita mesti cari dulu, saudara sekalian. Ya, nggak bisa langsung minta, mesti cari dulu, ya. Dan kalau ada dinding atau pintu
yang memisahkan kita dengan Bapa kita, maka kita mesti ketok-ketok dulu, saudara sekalian. Ya, nggak bisa langsung minta, diketok dulu, ya. Dan demikianlah keadaan itu, saudara sekalian. Tetapi satu hal yang menarik adalah, ya, tidak peduli seberapa jauh atau seberapa dekat kita dengan Bapa kita di surga, kita bisa minta segalanya melalui doa. Saudara sekalian, inilah yang hebat, ya. Tidak peduli kita jauh atau kita dekat dari Bapa kita di surga, kita bisa minta segalanya melalui doa. Yang jelas adalah ada banyak hal yang Tuhan juga tidak akan pernah berikan kepada kita. Ya, apa yang kita minta, nggak semuanya yang Tuhan kita minta itu pasti Tuhan akan berikan. Ya, tentu ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi yang pertama, saudara sekalian, kenapa kita bisa membuang keraguan-keraguan itu? Karena kita yakin Dia akan menjawab, Dia akan memberi kalau kita minta. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, ya, kenapa kita bisa membuang keraguan-keraguan itu? Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak berguna. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang baik bagi kita, dan hal-hal yang tidak berguna tidak akan diberikan kepada kita. Semua hal yang kita terima melalui doa kita adalah hal yang berguna bagi kita. Tidak ada yang tidak berguna. Tuhan tidak memberikan semua yang kita inginkan, tentu, saudara sekalian. Karena semua yang kita inginkan itu belum tentu berguna bagi kita. Ada hal-hal yang kita sebenarnya katakan, minta di dalam doa kita, tetapi hal tersebut bukanlah hal yang berguna bagi kehidupan kita dan mungkin bisa merusak kehidupan kita. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9 mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tentu tidak ada, saudara sekalian, ya, tidak ada. Maksud jahat-jahatnya kita, saudara sekalian, kita tidak akan kasih batu kepada anak kita kalau dia meminta roti. Jadi jika kita minta kepada Tuhan sesuatu yang baik, ya, dalam tanda kurung berguna bagi kita, maka Ia tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang buruk, yang tidak berguna. Kalau kita meminta sesuatu yang baik, tidak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu yang buruk. Kalau kita meminta sesuatu yang berguna, tidak mungkin Dia memberikan kita sesuatu yang tidak berguna. Dan sebaliknya, saudara sekalian, kalau kita minta sesuatu di dalam doa kita, sesuatu yang tidak berguna, yang buruk dalam kacamatanya Tuhan, dan Ia tidak akan memberikan itu kepada kita. Kita mesti mengerti konsep ini, saudara sekalian. Kadang-kadang kita ngomel, bersungut-sungut, kenapa doaku tidak dijawab, dan segala macam. Nah, ingat prinsip ini, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang buruk. Ya, sekalipun kita ngomong, minta kepada Tuhan. Kadang-kadang juga banyak kali, saudara sekalian, ya, kita itu tidak mengerti atau tidak menyadari, atau kita tidak bisa membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Tapi kita langsung aja kita berdoa. Tidak ada masalah dengan itu, saudara sekalian. Kita tentu tidak bisa, ya, tidak perlu menyeleksi dulu di dalam benak kita ini, dan kita baru berdoa. Baik kalau kita bisa melakukan itu. Tetapi saya yakin begini, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Dia yang akan memilihkan bagi kita. Dia akan menyeleksi segala macam permintaan-permintaan kita. Dan kalau permintaan kita itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, Dia pasti tidak akan memberikan kepada kita. Jadi rileks aja, nyaman aja, saudara sekalian. Nggak usah ragu-ragu, ucapkan saja, ya.
dan dia yang akan menyeleksi apakah dia akan beri atau dia tidak akan memberi. Ya, satu konsep adalah, satu prinsip adalah, kalau kita minta yang baik, dia pasti akan berikan yang baik. Kalau kita minta yang berguna, dia pasti akan memberikan yang berguna itu kepada kita. Tetapi kalau yang kita minta, walaupun secara tidak sadar kita minta sesuatu yang di dalam pandangan Tuhan tahu lebih daripada yang kita tahu, ini sesuatu yang buruk, maka dia tidak akan memberikan kepada kita. Jadi minta saja, saudara sekalian. Ya. Yang ketiga, kita nggak usah ragu-ragu, kita bisa buang keraguan-raguan itu, karena Tuhan tidak memberikan yang merusak kita. Ya, saya ulangi sekali lagi, Injil Matius 7 ayatnya yang ke-10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Enggak, Tuhan tidak melakukan seperti itu. Ya, tidak melakukan seperti itu. Ada seorang wanita berdoa cari jodoh, saudara sekalian, mengatakan kepada Tuhan, biarlah kau berikan kepadaku jodoh, ya, seorang laki-laki yang baik, ya, seorang laki-laki yang bertanggung jawab, seorang laki-laki yang mengasihi aku, ya, seorang laki-laki yang mengasihi anak-anaknya nanti, saudara sekalian. Ya, berdoa itu setiap hari, berdoa itu, dan dapatlah dia jodoh, saudara sekalian. Satu kali dia dapat jodoh, terus dia ngomong, aduh, aku salah berdoa, dan aku lupa mencantumkan satu kata, laki-laki yang cakep, tinggi, besar, wajahnya menawan begitu. Aduh, mestinya ditambahin seperti itu supaya dia memang baik, dia memang tanggung jawab, dia memang mengasihi aku, tapi wajahnya itu loh. Saudaraku, tidak ada yang keliru dari Tuhan kalau Tuhan memberikan jawab kepada doa kita. Tuhan memberikan yang paling baik, yang terbaik, ya, saudara sekalian, ya. Nanti kalau dikasih yang tegap, yang gagah, yang ganteng, saudara sekalian, jangan-jangan malah bisa merusak kita, ya. Oleh sebab itu, yakin saja, saudara sekalian, apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu yang baik, yang tidak merusak kita. Yang keempat, saudara sekalian, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan itu tidak sama seperti vending machine. Ya, vending machine itu kalau kita dari ada itu, ya, kita masukkan koin, kita pilih barang yang kita kehendaki, dan kalau koinnya cukup, ya pasti itu barang itu yang kita kehendaki keluar. Tetapi satu hal yang saya catat, saudara sekalian, di vending machine itu pasti yang ditaruh barang-barangnya itu yang murah, ya. Barang-barangnya bukan barang-barang yang bagus, saudara sekalian, ya. Tapi ya yang bukan yang terbaik, ya. Yang terbaik itu tidak pernah barang yang terbaik ditaruh di vending machine, nggak pernah, ya. Oleh sebab itu saya katakan Tuhan nggak sama dengan vending machine. Tuhan juga nggak sama seperti jin dalam botol, ya, genie, ya, saudara sekalian, ya, yang kalau kita minta sesuatu, genie berikan kepada kita. Enggak seperti itu. Tuhan juga bukan pelayan kita mesti menyadari akan hal itu. Kita yang harus melayani dia, bukan dia yang melayani kita. Bukan setiap apa yang kita minta mesti harus dia berikan karena dia pelayan kita. No, bukan. Saudaraku, kita mesti menyadari hari ini. Tetapi Tuhan adalah Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Ini yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Kita ini menyembah Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Jadi apapun yang kita terima, kita bisa syukuri, saudara sekalian. Karena Allah yang kita sembah adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia ingin memberkati kita, dia ingin menolong kita. Bahkan dia menunggu untuk menolong kita sebab dia mengasihi kita. Matius 7 ayatnya yang ke-11 mengatakan demikian. Matius 7 ayatnya yang ke-11, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya.
Saudara perhatikan ayat ini ya. Ayat ini mengatakan jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Ia akan memberikan yang baik, saya ulangi, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak ada satu alasan yang tercantum di dalam ayat ini yang bersangkut paut dengan kita. Yang ada hanya kita diminta untuk minta saja, saudara sekalian. Minta saja. Gak peduli mungkin posisi kita ini sekarang, kita ini sedang terhalang dengan pintu, dengan tembok, saudara sekalian. Karena dosa-dosa kita memisahkan kita. Tapi yang kita perlu adalah minta saja, minta dengan percaya. Mungkin sulit, mungkin agak lama, saudara sekalian. Tetapi yang diminta oleh Tuhan adalah kita minta dengan percaya bahwa kita ini sedang minta kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Ingatlah saudara sekalian, Tuhan menanggung semua beban doa kita. Yang kita perlukan hanya minta saja. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.